Hai teman Informatics, selamat datang di Himapods, podcast by Himatika UTY. Hari ini, aku ditemenin dua mahasiswi Informatika yang bakalan curhat tentang kehidupan mereka sebagai mahasiswi di jurusan Informatika. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu perempuan di jurusan Informatika. Sanggup gak ya? Say hi dulu dong, mungkin boleh perkenalan dulu. Dimulai dari siapa nih? Oke, aku. Oke. Hai, selamat pagi. Namaku Hanji. Pagi. Aku dari Temanggung. Sekarang ini kesibukanku lagi sibuk tugas-tugas kuliah, terus ikut kepanitiaan sambil ada waktu luang mungkin menambah skill-skill baru. Oke, jadi namaku Tri Agustina, biasa dipanggil Lala, asalku dari Boyolali. Aku angkatan Informatika 19. Untuk kesibukanku sendiri di rumah ya sibuk kuliah online, terus sibuk ngoding, tentunya ngoding ya. Terus kalau ada waktu luang gitu bimbel anak-anak SD. Jadi sesuai tema kita nih kali ini tentang perempuan di jurusan Informatika. Kalian sendiri kenapa sih milih masuk ke Informatika? Dari aku ya. Oke. Kenapa sih aku milih jurusan Informatika? Yang pertama tuh gimana ya, Informatika tuh kayak bisa kerja di semua bidang gitu. Terus prospek kerja dari Informatika tuh bagus. Karena jurusan ini tuh kayak memiliki gaji yang ditawarkan untuk bekerja tuh tergolong tinggi. Bahkan untuk fresh graduate pun juga bisa, karena skill yang dimiliki lulusan informatika tuh nggak dihargai murah gitu. Iya benar, setuju. Kalau aku sih dari awal sebenarnya nggak mau masuk informatika ya, tapi karena pas pendaftaran itu bingung mau daftar apa, terus disuruh sama kakak suruh daftar ini informatika. Awal-awalnya itu ya senang sih, soalnya kan mata kuliahnya juga masih agak ringan lah. Terus pas pertengahan itu kayak merasa salah jurusan gitu, pernah merasa salah jurusan. Terus abis itu ada semangat lagi, oh ternyata informatika itu ya enak juga ya, tinggal dibawa enjoy gitu, bisa belajar bareng, terus prospek kerjanya juga luas, gajinya juga nanti kalau udah kerja kan tinggi-tinggi gitu. Jadi ya ada semangat lagi di informatika lah. Betul, benar. Tapi kan kalau di Informatika itu kan perempuan bisa dibilang minoritas tuh kan. Kayak misal di kelasku kami ada 59 orang, perempuannya cuma 9 orang tuh. Kalau kalian itu gimana tuh perasaannya? Kadang ada cemas, takut atau gimana? Iya, di kelasku juga satu kelas ada 60 kan, ceweknya cuma 8 orang. Iya. Awalnya minder gitu ya, ini kok cowok semua, ini ceweknya cuma dikit, kan nervous gitu. Di aku juga sekelas itu ada 62, ceweknya 15. Lumayan ramai ya? Iya sih, lumayan dibanding kelas lain. Iya bener. Tapi ya gimana ya, enak juga sih buat cewek juga, kayak malah ngerasa punya bodyguard. Iya benar. Iya. Tapi kan kalau di informatika itu kan lebih banyak pakai logika tuh. Sedangkan kita tahu kalau perempuan itu lebih ke perasaan kan daripada logika. Dan pastinya laki-laki tuh yang paling unggul kalau di informatika. Kalau di sekitaran kalian emang gitu juga atau sama aja tuh cewek sama cowoknya? Kalau di kelasku gitu sih, lebih unggul yang cowoknya. Wajib ya? Iya. Soalnya tuh kalau Tapi kadang lanjut. Tapi kadang juga ada di mana kondisi si cewek itu bisa unggul gitu loh. Jadi nggak semua kondisi si cowok bisa unggul terus gitu. Misalnya kayak hitungan gitu ya kan. Aku pernah dengar statement kayak gini nih. Jurusan informatika itu terlalu maskulin untuk perempuan. Menurut kalian gimana tuh?
terlalu laki-laki banget gitu. Menurutku enggak juga sih. Soalnya kan gimana ya? Kalau informatika itu enggak kayak teknik mesin atau teknik industri gitu loh, atau teknik perminyakan yang kalau misal dokternya bisa terjun ke lapangan gitu. Kalau informatika kan kita bisa di lab gitu, di depan komputer, di depan laptop, ngoding ataupun ngedesain lain-lain. Jadi nggak terlalu maskulin sih menurutku. Kalau Lala gimana nih, La? Kalau aku sih juga gitu, nggak wajib sih, kayak kalau kita masuk ke informatika tuh kayak jadi cewek tangguh gitu. Iya. Bisa suka di jurusan teknik, karena kita tuh bisa menikmati apa yang kita jalani gitu. Kayak segala sesuatunya tuh tentu akan lebih menyenangkan. Terus pasti kan ada suka dukanya juga. Iya sih, dipaksa untuk kuat ya kan. Kalau kalian sejauh ini suka dukanya sebagai mahasiswi informatika apa nih? Kalau aku suka dukanya dulu deh. Dukanya ya sering begadang, ngerjain tugas, terus apa ya? Karena kan banyak cowoknya, terus butuh temen ceweknya tuh, kan kadang kita butuh temen cewek buat curhat yang nggak bisa diomongin ke cowok gitu loh. Paham. Itu susah. Ya itulah itu dukanya. Kalau sukanya ya seneng sih bisa paham teknologi, kan informatika ya, jadi bisa lebih paham teknologi daripada yang lain gitu lah. Oke, kalau Lala nih suka dukanya gimana nih, La? Kalau aku sih suka dukanya dulu ya. Kalau dukanya tuh gini nih, kadang tuh UTS atau UAS tuh kayak soal-soalnya tuh melampaui akal pikiran kita gitu. Susah banget. Bener. Iya kan. Terus ya untuk sukanya sendiri sih ya bersyukur banget gitu bisa masuk ke jurusan ini. Terus yang kayak jurusan yang diambil ini tuh nantinya tuh bakalan nggak ada matinya gitu. Pasti di semua bidang tuh butuhin informatika gitu. Jadi ya alhamdulillah banget sih bisa masuk jurusan ini gitu. Meskipun sekarang pahit nih, mungkin di antara kita akan panen kemanisannya nanti. Tapi kalian sendiri pernah ngerasa nyerah nggak sih? Karena nggak ngerti materinya, nggak ngerti, atau pas lagi error codingannya. Tapi kalau pernah hampir nyerah gitu, apa sih yang buat kalian akhirnya jadi bangkit lagi gitu? Gini nih, kalau aku sih misalnya ada error di coding gitu, ini apa sih yang error, masih dicari terus apa sih yang error gitu. Ntar kalau kita nggak ngerti artinya kan diterjemahin sampai udah pernah sih mau sejam kan nggak ketemu, ternyata itu cuma kurang titik koma, ya ampun gitu. Itu parah sih, itu parah, serius. Iya bener, kadang hanya titik koma kita pernah apa ya kan, kayak sepele banget, ya ampun cuma gara-gara titik koma nggak bisa running gitu. Ya gitu berjam-jam lagi. Bener. Iya kalau mencari error, kalau ngulang dari awal, nah itu yang paling parah. Terus lah kalau membantu akhirnya bisa bangkit lagi tuh gimana tuh? Kayak gini nih, kadang tuh ya ampun lelah banget gitu. Ntar mikirin, oh iya deh, di rumah gitu masih ada orang tua yang lebih lelah dari aku gitu. Ya udah semangat lagi. Sangat berbakti ya. Ya bener, pokoknya tuh kalau males, kalau ngapa-ngapain berusaha inget-inget orang tua gitu. Jadi ntar bisa semangat lagi. Kalau Handini gimana nih, Din? Hampir sama sih. Kalau misal kesusahan gitu, kalau misal pas ngoding ada nemu error atau ngerjain tugas nggak bisa, cari-cari dulu referensi di internet. Itu kan banyak. Kalau udah mentok nggak bisa, itu baru nanya temen. Kalau nanya temen nggak bisa, ya udahlah pasrah. Selesai aja kan. Kalau hampir nyerah, ya kalau hampir nyerah sih bisa semangat lagi. Ingat-ingatlah dulu perjuangannya gimana buat masuk kuliah, terus
tinggal setengah lagi. Besok kalau udah lulus kan nggak kebayang gitu senangnya Iya, gimana. Bener sih. Ya terus ada yang harus dibanggain. Nah, bener. Keluarga, teman juga. Kalau menurutku perempuan pasti bisa sih jadi programmer kan, karena apapun itu tuh sebenarnya yang membuat ahli dalam bidang kan bukan dilihat dari gendernya gitu loh, laki-laki atau cowok, laki-laki atau perempuan, tapi kan dari kesungguhannya, dari kerja keras, latihannya juga. Karena perempuan dan laki-laki kan sama untuk bisa menguasai apapun gitu. Nggak ada Kita batasan menentang patriarki ya. Iya bener. Iya. Oke, itu aja ya Din. Kalau Lala? Iya. Kalau aku sih ya perempuan jadi programmer ya fine-fine aja sih, malah keren gitu. Kadang tuh muncul sering ada pertanyaan gini, jadi programmer kan sering begadang, cewek kurang cocok lah ngoding-ngoding gitu. Itu sih kayak nggak pas banget gitu, karena kan wanita tuh juga malah cenderung biasanya lebih rajin dari cowok, lebih punya inisiatif juga. Terus programmer juga kalau perempuannya itu tuh niat banget gitu tuh, dia tuh juga lebih pro lah dari cowok, bisa sih. Iya, kadang lebih. Nah iya bener. Ya, kemauan ya. Benar-benar kemauan, yang penting giat aja sih. Nah iya tuh bisa juga sih wanita berkecimpung di dunia pemrograman gitu, asalkan dia bisa sabar tekun di setiap challenge-nya. Iya, bahasanya ya. Kalau dari kalian ada tips nggak sih biar cewek lebih pede daripada laki-laki di informatika dengan melihat kitanya yang minoritas gitu di informatika? Kalau dari aku sih biar bisa pede gitu di informatika tuh kayak kita tuh jangan malu-malu gitu buat kenal satu sama lain gitu. Misalnya tuh ke cowok gitu ya, kita tuh kayak jadi tuh kayak percaya diri gitu. Misalnya belum kenal, kita boleh tuh sok kenal dulu. Biasanya kan kalau masih maba gitu kan, masih kayak malu-malu mau nanya gitu, malu. Jadi tuh kayak udah jangan terapin kayak gitu. Jadi kita tuh lebih bisa sok kenal dulu sih, nggak apa-apa. Ntar lama-lama juga dia tuh kayak ke bawah kita gitu. Oh jadi dia tuh orangnya gini, dia tuh orangnya gini gitu. Jadi tuh kayak dari situ tuh kita bisa dapat teman yang sebenarnya teman gitu. Iya, jadi lebih ke sok akrab ya. Bener. Lagian sebenarnya sok akrab dengan kita nambah relasi. Jadi misalnya kita di kelas tuh nggak bisa tuh ngerjain soal yang dikasih dosen, nggak bisa ini gitu. Itu kebantu sih dengan banyaknya relasi. Nah iya bener. Kita nggak terlalu malu. Bener. Karena teman kita semua. Udah kayak akrab gitu. Ini gimana sih gitu. Iya. Kalau buat yang cewek banget gitu kan, kayak malu-malu banget gitu tuh, ntar kalau nggak bisa ya pasrah gitu. Kalau kita masa nggak bisa mau pasrah gitu. Jadi kayak sok kenal dulu nggak apa-apa sih. Ntar kan kita juga dapat relasi gitu. Iya benar sih. Benar-benar. Lagian kalau pasrah juga ntar pasti ada malu sih di dirinya, kenapa sih nggak bisa ngerjain ini gitu. Nah iya. Kenapa sih dia bisa punya teman banyak, aku nggak punya. Soalnya tuh putus asa tuh bukan tipe anak informatika. Iya. Iya. Kalau Handini gimana nih Din? Soalnya aku lihat juga Handini banyak temennya juga sih, sama kayak Lala, aduh di grup Himatika juga rame ya temannya. Iya bener. Soalnya dulu aku belum kenal Handini sih, cuman dulu aku pernah lihat di parkiran dulu waktu masih offline sama di Plaza. Lumayan banyak temennya juga. Itu kamu gimana Din? Ya gitu sih, sama kayak Lala, nambah relasi, nambah wawasan juga biar ada bahan obrolan lah. Tapi iya sih, sebenarnya kurang bisa dibilang sih perempuan kurang pede di jurusan informatika. Karena sebenarnya hampir sama aja kan. Kadang perempuan ini bisa merangkap jadi laki-laki kalau di jurusan kita. Nah bener. Oke, untuk pembahasan terakhir nih, kalian Handini nih sama Lala, ada pesan dan kesan nggak untuk cewek di jurusan informatika ini? Dari aku ya, kalau dari aku sih pesan aku buat para cewek di informatika itu,
kalian jangan ragu, jangan merasa salah jurusan, karena di sini tuh kita juga belajar bareng-bareng. Jadi kalau nggak bisa ya, kalau kita niat belajar pasti bisa. Meskipun deadline tugas juga membuat mahasiswa seperti kelelawar di malam hari kan, nggak pernah tidur. So, semangat, masih ada keluarga yang dibanggakan. Kalau Handini? Ya nggak usah minder, jangan berhenti belajar lah. Terus tetap semangat. Kalau misal lelah gitu ya istirahat dulu, nggak usah nyerah, nggak usah Kita nih. kalau nggak bisa jalanin aja dulu, enjoy lah. Aduh, aku capek kuliah. Aku mau nikah aja. Jangan Nikah aja dulu. Iya. Padahal calonnya juga gak ada ya. Semangat lah intinya. Iya, calonnya belum ada. Sukses aja dulu, ntar cowok ikut. Iya, benar-benar. Iya, betul. Benar-benar. Oke, kayaknya sekian dulu ya untuk sekarang. Makasih untuk Lala sama Hani yang udah meluangkan waktu untuk hadir di podcast kita hari ini buat sharing, ngobrol bareng kita di episode kedua Himapods. Semoga lancar kuliahnya di jurusan informatika. Amin. Dan lancar terus ya organisasinya juga. Siap. Semangat. Ya, Kamu juga nih semangat. semangat lah. Yuk bisa yuk. Semangat. Yuk bisa yuk. Yuk, bisa yuk. Oke, semoga teman-teman yang dengerin bisa terbantu dan terhibur sama curhatan kita hari ini ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di next podcast dengan narasumber dan topik yang menarik tentunya. Dari Himapods, podcastnya mahasiswa informatika Universitas Teknologi Yogyakarta. Salam titik koma.